Saya Gavin Naomi Lumban Gaol. Saya Mutia Hasim. Saya Renfaisal Hafiz. Kami dari kelompok KWN akan membahas topik yang sangat dekat dengan kita, yaitu kebebasan berpendapat di sosial media Antara hak dan rasa takut. Yuk simak pembahasan kami dengan selesai. Jadi sekarang media sosial udah menjadi bagian penting dari hidup kita untuk menyampaikan opini, pendapat, dan kritik. Namun akhir-akhir ini sepertinya menjadi sedikit sulit untuk menyampaikan pendapat. Alasannya bukan karena takut debat atau dapat serangan komentar dari netizen, tapi karena takut kedatangan aparat ke rumah lo ya. Katanya sih menyinggung. Fenomena ini buat kita mikir ulang sebelum nulis status ataupun komentar, karena nggak sedikit dari mereka yang malah menghadapi teror, intimidasi, sampai-sampai didatangi aparat ke rumah. Amnesty International mengungkap bahwa akun-akun media sosial yang terafiliasi dengan militer menyebarkan narasi yang menuduh aktivis, jurnalis, dan akademisi sebagai antek-antek asing hanya karena mengkritik pemerintah. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep digital citizen, kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi kita loh guys. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dengan jelas menjamin kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Warga negara memiliki hak konstitusi untuk ikut dalam pengawasan pemerintahan lewat media digital. Tapi hal ini harus diimbangi dalam kewajiban untuk menyampaikan pendapat secara etis, berbasis data, dan tidak menyinggung serta menyebarkan fitnah ataupun hoax. Ayo kita lihat beberapa kasus contoh nyata dari pelanggaran kebebasan berpendapat di media sosial. Kasus pertama, Karik Anhar. Seorang mahasiswa harus menghadapi tuntutan pidana karena membuat meme satire terkait demonstrasi Agustus 2025. Ia mengedit tangkapan layar pernyataan pimpinan buruh dan jaksa menganggapnya sebagai manipulasi informasi. Padahal kuasa hukum Karik menegaskan itu cuman buat satir yang tidak menyerupai tampilan asli. Kasus ini dianggap sebagai ancaman serius bagi kebebasan berekspresi, terutama bagi generasi muda yang takut menyuarakan pendapat. Kasus kedua yaitu konten kreator Ferry Iwandi yang diancam dan dikriminalisasi oleh TNI karena pernyataannya dalam acara TV soal algoritma internet. Pimpinan TNI bahkan mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkannya. Padahal tugas pokok TNI adalah pertahanan bagi negara, bukan memerangi warga yang menyampaikan kritik di ruang publik. Lagi-lagi karena meme nih, 5 mahasiswa di ITB ditangkap dan dipersangka oleh polisi hanya karena mengunggah meme tentang Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi. Padahal saat itu Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan aturan yang menyatakan keributan di media sosial tidak tergolong oleh pidana. Para polisi dinilai memberikan respon berlebihan dan regresif terhadap kritikan yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut. Teror fisik terhadap Andri Yunus. Andri Yunus adalah aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Ia menjadi korban penyiraman air keras, menyebabkan kerusakan permanen pada mata kanannya. Pelaku yang belakangan teridentifikasi berasal dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS ini menandakan bahwa ancaman terhadap kebebasan berpendapat tidak hanya terjadi di ranah digital, tetapi sudah menambah ke kekerasan fisik. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus tetap bijak untuk memastikan setiap pandangan atau kritik yang kita unggah itu didasari oleh data yang valid, bahasa yang sopan, dan serta tidak mencemarkan nama baik sebagai personal. Kesimpulannya, kebebasan berpendapat di media sosial adalah hak mendasar dalam sistem demokrasi yang harus dilindungi. Ya. Tantangan saat ini adalah bagaimana menjaga kebebasan tersebut agar tidak dibungkam oleh tindakan represif, sembari tetap menjaga etika dan tanggung jawab sebagai warga digital.
Sekian pemaparan dari kelompok kami.